Hanya saja setelah Presiden Pasar Gelap memiliki ide ini, dia tidak segera menerapkannya, tetapi menyaksikan Feng Tianxing pergi dengan tegas, dan hatinya cukup bermartabat. Tampaknya anak ini ditentukan, dan dia tidak bisa memberikan keuntungan tambahan dalam transaksi dengan dia di masa depan. Setelah analisis, Presiden Pasar Gelap meninggalkan Pasar Gelap dengan peta. Setelah Feng Tianxing meninggalkan Pasar Gelap, dia bergegas kembali ke Akademi Hongwu bersama Seng Deli. Belum lagi terburu-buru, setidaknya sangat cepat. Langkah seperti itu membuat Presiden Pasar Gelap, yang masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, panik, dan dengan cepat muncul di depan Feng Tianxing dan Seng Deli. Kalian berdua, tolong tetap tinggal. Saat itu, aku tidak bisa setuju begitu saja, hanya karena ada tamu lain, jadi aku hanya bisa menolak seperti ini. Lagi pula, penerapan masalah ini akan berdampak tertentu pada kulit hitam kita. Pasar, mohon maafkan saya. Saya telah membawa peta ini. Apakah Anda ingin memeriksanya terlebih dahulu? Feng Tianxing mengerti apa yang dia pikirkan. Alasan ini bahkan lebih tidak masuk akal. Pasar gelap telah dibuka di pintu Akademi Hongwu. Apa artinya ini? Adakah yang tidak bisa melihatnya? Apakah Anda masih harus khawatir tentang wajah tamu? Tentu saja tidak. Mengetahui bahwa Presiden Pasar Gelap hanya mencari alasan, Feng Tianxing tidak terburu-buru mengungkapkannya, tetapi mengatakannya dengan enteng. Tidak apa-apa, mari kita lihat barangnya dulu. Feng Tianxing mengambil peta dari Presiden Pasar Gelap, melihatnya sebentar, dan sangat gembira. Karena peta ini tidak hanya gunung dan sungai, tetapi juga ruang yang tersembunyi di tanah ditandai dengan hati-hati, yang merupakan kejutan. Dengan peta ini, Feng Tianxing dapat melakukan banyak hal. Hanya saja Feng Tianxing tidak menunjukkan reaksi sedikit pun di permukaan. Sebaliknya, dia dengan santai mengembalikan peta itu ke Presiden Pasar Gelap. Ini tidak seakurat yang saya inginkan, saya harus memikirkannya. Tanggapan seperti itu membuat Seng Deli di sampingnya tercengang. Ini, saudaraku, apakah Anda melakukan kesalahan? Apakah peta ini kurang detail? Begitu pikirannya berubah, Seng Deli sepertinya memahami sesuatu, dan hati Xiao Jiu juga berhenti tepat waktu. Masih ingin sederhana. Benar saja, Presiden Pasar Gelap tampak malu. Lalu, apa pendapatmu tentang itu? Feng Tianxing menggaruk kepalanya. 5 tahun. Beri aku keuntungan 5 tahun. Presiden Pasar Gelap hampir saja murka. 5 tahun. Ini akan datang dan pergi, dan Anda akan mengambil setengah dari keuntungannya. Siapa yang tahan dengan ini? Melihat bahwa Presiden Pasar Gelap akan menjadi liar, Feng Tianxing dengan cepat mundur 2 langkah. Aku tidak memaksamu. Barang-barang ada di tanganmu. Aku tidak merampoknya. Feng Tianxing memasang tampang nakal ini, yang langsung membuat Presiden Pasar Gelap terlihat hitam. Kumohon, kaulah yang mengacaukan mentalku sekarang. Bagaimana kamu terlihat seperti aku berhutang sesuatu padamu? Meskipun Feng Tianxing membenci giginya sekarang, urusan itu masih harus diselesaikan. Dengan berani berkata, 5 tahun terlalu singkat. Feng Tianxing tidak terburu-buru, sepertinya dia menambahkan setelah beberapa pemikiran. 6 tahun itu. Begitu dia mendengar Feng Tianxing menguji intinya di sini, sudut mulut Presiden Pasar Gelap sedikit berkedut, metode ini terlalu canggung. Gertakan gigi Anda segera. Setidaknya 8 tahun. Tidak ada kemungkinan penawaran balik. Selama nilai benda ini stabil, Anda akan mendapatkan sejumlah uang di masa depan. Bahkan jika dana Anda gagal, saya akan meminjamkan Anda pinjaman. Tetapi 20% keuntungan dalam 8 tahun ini. Adalah garis bawah saya. Presiden Pasar Gelap akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Feng Tianxing tiba-tiba tertawa, lalu dia bertepuk tangan dan menjelaskan kepada Seng Deli di samping. Lihat, ini adalah demonstrasi pertama yang kuberikan padamu. Bagaimanapun keadaannya, kamu tidak dapat mengungkapkan kebutuhanmu. Saya pergi tanpa menoleh ke belakang, artinya kami tidak peduli. Kami meletakkan intinya menyembunyikannya, dia tidak dapat mengetahuinya. Tapi kali ini, Presiden langsung bersikeras pada kepentingan 20% dalam 8 tahun. Ini adalah garis bawahnya. Ada ruang untuk tawar-menawar, tetapi tidak lagi diperlukan. Kami telah menghabiskan 20% lebih sedikit dari tunjangan dalam 2 tahun. Jadi ingat, tujuannya tidak boleh diungkapkan, terutama dalam hubungan Anda dengan keluarga Anda. Feng Tianxing berkata dengan ringan, sementara Seng Deli mengangguk dengan cemberut. Melihat ke belakang dengan hati-hati, tampaknya memang demikian. Garis bawah mereka, Presiden Pasar Gelap, tidak jelas, dan dia tidak tahu. Tetapi garis bawah Presiden Pasar Gelap hampir terungkap. Bayar 1/5 lebih sedikit dari manfaat dari udara tipis. Jelas, efek ini terlalu signifikan. Tapi bagaimana saya akan menerapkan ini pada keluarga? Melihat mereka berdua hendak mengobrol, sudut mulut Presiden Pasar Gelap sedikit berkedut. Menulis bersama saya telah menjadi contoh umum di mulut Anda, bukan? Belum lagi manfaat kehilangan 1/5 manfaat sia-sia, tapi juga dicambuk berulang kali. Jika bukan karena fakta bahwa sisa 4/5 dari tunjangan masih besar, Presiden Pasar Gelap akan pergi begitu saja.
Feng Tianxing tidak terburu-buru untuk menjawab pertanyaan Zheng Deli, melainkan menoleh dan memberi hormat kepada Presiden Pasar Gelap. 12 tahun, 20% dari keuntungan, kami akan membuat kesepakatan. Manfaat ini untuk meletakkan dasar yang kuat untuk kerjasama kita di masa depan. Saya tidak keberatan kehilangan sedikit, dan saya harap Anda dapat melakukan sesuatu dengan baik dan membuat kami semua puas. Presiden Pasar Gelap tiba-tiba tercengang. Dia menatapnya untuk waktu yang lama seolah-olah dia belum pernah melihat Feng Tianxing sebelumnya. Kau benar-benar memberikannya padaku? Feng Tianxing tersenyum ringan. Tentu saja, di bawah bujukan Presiden Pasar Gelap, Anda telah mendapatkan cukup banyak keuntungan untuk diri Anda sendiri. Kali ini Presiden Pasar Gelap telah menunjukkan cara mutlak untuk menjadi pemimpin suatu kelompok, yang juga dapat membuat saya meyakinkan saya. Lebih banyak manfaat. Untuk alasan ini, jika Presiden Pasar Gelap masih tidak memahami operasi Feng Tianxing, maka dia benar-benar tidak perlu dipusingkan. Segera melambaikan tangannya. Ambil petanya. Dan jika kamu membutuhkannya di masa depan, katakan saja, tapi kamu tidak bisa mengambilku sebagai contoh. Setelah berbicara, Presiden Pasar Gelap berbalik dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba berbalik dan melemparkan batu giok hitam pekat ke Feng Tianxing. Ini, ada hal ini, kamu bisa masuk dan keluar Pasar Gelap sesukamu. Perawatan VIP tingkat atas. Selain itu, tidak ada batas atas, Pasar Gelapku dapat membantumu memajukan pelelangan. Market up after faktanya, Feng Tianxing menunjukkan ketulusannya. Dan Presiden Pasar Gelap juga menunjukkan ketulusan yang cukup. Kesepakatan antara keduanya tercapai, dan mereka pergi dengan puas. Presiden Pasar Gelap mengira dia telah menghasilkan banyak uang kali ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa prediksi mereka dari awal salah. Yang disebut sutra berkualitas tinggi, jika beroperasi sesuai dengan visi Feng Tianxing, biayanya tidak akan sebanding dengan harga sutra biasa saat ini. Apa yang disebut keuntungan 20% hanyalah keuntungan yang dipikirkan oleh Presiden Pasar Gelap. Dan keuntungan nyata Feng Tianxing jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Sandeli, saat kamu menanyakan pertanyaan ini tidak benar, meskipun itu pertanyaan yang bagus. Tapi semuanya harus diprioritaskan. Apakah menurut Anda situasi saat itu adalah waktu bagi saya untuk menjawab pertanyaan Anda?